Halo sobat semua, salam jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema yang relevan dengan saya sendiri, yaitu bagaimana caranya sembuh dari trauma yang diakibatkan oleh masa lalu, terutama masalah keluarga ya. Apapun masalah keluarga yang Anda miliki masa lalu itu, ada beberapa orang yang memang mempunyai trauma dan sampai dia besar pun itu sangat-sangat membekas. Saya mau tanya, terutama bagi Anda semua yang merasa dibesarkan dalam keluarga yang dysfunction atau keluarga yang toksik ya bahasa kerennya. Pernah enggak ya, di suatu waktu tertentu ketika kamu sedang menyendiri, kamu merasa tiba-tiba sedih, jengkel ketika mengingat peristiwa hidup yang di masa lalu, atau menangis? Atau kamu teringat memori menyakitkan masa kecilmu saat kamu melihat orang lain atau keluarga lain memperlakukan anak seperti kamu dulu diperlakukan? Atau bahkan kamu merasa sangat sedih ketika kamu menonton film yang mirip dengan cerita hidup? It's okay untuk merasa sedih atas flashback memori masa lalu yang kembali muncul ya. Normal banget kok itu. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara supaya kita sembuh dari trauma keluarga masa lalu. Ingat, iya, tapi sudah tidak terlalu sedih lagi. Caranya bagaimana? Memang perjalanan untuk sembuh itu tidak secepat keinginan kita. Saya sendiri mengalaminya juga agak lama untuk sembuh ya. Akan ada banyak proses naik turun seperti yang saya alami. Tetapi satu kata, tidak ada yang tidak mungkin loh ya untuk sembuh. Oke, saya akan bagikan tips-tips untuk sembuh dari trauma masa lalu. Kita mulai ya. Yang pertama, ketahuilah bahwa semua hal yang menyedihkan yang dulu sudah terjadi itu adalah bukan salahmu. Dalam hidup ini kita tidak bisa ya memilih untuk dilahirkan di dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang kaya, yang baik, ayah ibu yang masih lengkap, keluarga yang penyayang. Nyatanya yang terjadi dan yang sudah terjadi pada kita adalah kita dilahirkan dalam keluarga yang memang tidak sempurna, bahkan keluarga yang toksik. Pertanyaannya, apakah kita bisa merubah hal itu? Apakah semua yang terjadi itu salah kita? Dan apakah semua yang terjadi itu kutukan buat kita? Jawabannya tidak ya. Ingatlah bahwa setiap kali luka batin itu muncul, bahwa semua yang sudah terjadi ini adalah bukan salahmu. Kamu hanya diberi anugerah dalam tanda kutip untuk merasakan dibesarkan dalam keluarga yang toksik. Tahu enggak, tidak semua orang loh ya mempunyai kesempatan untuk merasakan ujian seberat ujianmu, seperti di film-film telenovela gitu ya. Jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri ya sobat. Tips yang kedua adalah sadarilah bahwa masa depanmu itu bukan ditentukan dari masa lalumu yang hancur. Lihat dirimu yang sekarang. Masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bernafas, masih bisa bersyukur atas anugerah hidup. Sampai detik ini kamu melihat video ini, sekarang kamu sudah aman kok. Sudah hidup sekarangmu itu sudah aman. Kamu punya masa depan yang hanya kamu sendiri yang bisa menentukan arah langkahnya. Kamu punya pilihan, yaitu pilihan untuk terus bergubang dalam kelamnya kesedihan masa lalu, atau berani mengambil jalan untuk hidup yang baru. Jangan kamu biarkan masa lalumu mendikte masa depanmu. Pilihlah jalan yang baik yang masih banyak tersedia untuk kamu pilih. Masa lalu itu sudah terjadi dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk merubahnya. Kita tidak punya kekuatan untuk merubah masa lalu atau merubah sakitnya masa lalu. Yang belum terjadi adalah masa depan kita. Maka kita memilih jalan yang baik untuk berpikiran mengenai masa depan kita. Oke? Tips yang ketiga, singkirkan barang-barang yang menimbulkan memori burukmu. Mungkin kamu sekarang sudah berada di tempat lain, bukan rumahmu yang lama ya, di kota lain, atau mungkin kamu sudah menikah
namun masih selalu mengingat-ingat sakitnya masa lalu dengan keluargamu. Mungkin kamu masih membawa barang-barang lama yang ada di rumah dahulu. Ketahuilah bahwa indera penglihatan, penciuman, dan peraba kita itu bisa memicu munculnya memori lama yang berhubungan dengan asal-muasal dari barang tersebut. Mungkin kamu masih menyimpan baju lama, foto-foto lama, boneka, atau barang-barang rumah tangga yang dari rumahmu yang terdahulu. Dan ketika kamu melihat barang itu kembali, ingatan yang menyakitkan itu kembali hadir dan menyakitimu kembali saat ini. Oleh karena itu, ada baiknya jika barang-barang yang menimbulkan memori masa lalu yang menyakitkan dirimu harus segera kamu singkirkan, oke? Tips berikutnya, ketahuilah bahwa kamu berhak punya hidup yang lebih baik. Jadi, setelah mengalami trauma yang berkepanjangan, wajar jika kamu punya rasa cemas yang berkepanjangan, ada yang depresi, bahkan ada yang putus asa. Hei, bangun, sadarkanlah dirimu sendiri sekarang bahwa masa lalumu itu tidak menentukan masa depanmu. Masa lalumu memang sangat menyakitkan, namun masa lalumu bukan ramalan untuk masa depanmu. Sudah berbeda. Hanya kamu yang bisa merubah masa depanmu menjadi lebih baik, bukan orang lain. Jadi jangan berkubang terus dalam masa lalumu. Tidak mengapa kalau kamu ingin menangis, ya, tetapi setelah menangis jangan menghukum diri sendiri dengan pikiran jelek dan negatif. Melainkan hiruplah nafas panjang dan yakinkanlah pikiran dan dirimu sendiri bahwa kamu berhak untuk hidup yang lebih baik. Dengan bantuan teman yang baik yang memberikan suasana positif, kamu pun bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang berusaha memenjarakanmu. Oke, semangat ya. Dan tips yang terakhir, cobalah untuk berbicara dan bercerita kepada orang yang kamu percayai. Jadi salah satu cara melawan kesedihan akibat trauma masa lalu itu adalah dengan bercerita. Beruntunglah kamu jika kamu mempunyai teman yang bisa kamu percaya dan diajak bercerita. Bila kamu tidak mempunyai teman, mungkin kamu bisa menulis di media sosial atau menulis di internet mengenai masa-masa lalumu. Kadang menulis seperti itu bisa membuat hati menjadi lega. Dan bila semua cara itu belum berhasil membantumu, mungkin sudah saatnya kamu bertemu bantuan yang lebih profesional, yaitu psikolog maupun psikiater. Oke, apapun cara yang kamu pilih, pastikan bahwa kamu punya kekuatan untuk memaafkan masa lalumu, terutama orang-orang yang ada di masa lalumu, yang memberikan luka-luka, baik luka secara verbal, emosional, maupun secara fisik. Mereka yang melukaimu itu mungkin juga merupakan orang-orang yang terluka juga dulunya, ya. Jadi tidak ada salahnya untuk memaafkan mereka. Meninggalkan kenangan masa lalu dan menerima goresan luka batin itu sebagai anugerah ujian yang tidak semua orang mampu melaluinya, tetapi kamu mampu sampai detik ini. Lihat dirimu sekarang. Kamu masih hidup, masih bernafas, masih bisa memilih jalan yang lebih baik. Kamu seorang pejuang loh ya. Jangan menyeremehkan dirimu sendiri. Kamu sudah sangat hebat bisa sampai detik ini hidup dan bertahan. Jadi tetap semangat ya sobat. Jangan menyerah dan sembuhkanlah luka batinmu dengan memaafkan masa lalumu. Oke? Semoga video-video ini bisa membantu ya. Dan apabila kamu punya pengalaman yang sama, coba bagikan lewat kolom komentar supaya kita semua saling menyembuhkan satu sama lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.